Halo teman bumi, selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat sore. Perkenalkan, saya dengan Tala, salah satu co-founder Bumi Playscape, an integrated children's platform focusing on children education through play. Kembali lagi dengan Bincang-Bincang Bumi. Sore ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu seputar kekerasan anak dan eksploitasi anak. Nah, kita kan kemarin ini baru merayakan Hari Anak Nasional ya. Jadi sebenarnya topik ini masih tidak jauh dari perayaan Hari Anak Nasional kemarin. Anak Terlindungi Indonesia Maju. Mungkin teman-teman bumi akhir-akhir ini sering mendengar dan juga membaca berita yang cukup menyedihkan. Misalnya kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua, ataupun oleh pengasuhnya, ataupun oleh gurunya, ataupun sesama anak sebaya. Itu cukup menyedihkan ya, dan kita kadang-kadang mungkin orang tua sering bertanya bagaimana sih kita menyikapi hal ini, bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita supaya tidak mengalami hal-hal tersebut. Dan juga sebenarnya kekerasan itu bukan hanya dalam bentuk fisik aja ya kan. Anak-anak kan sekarang juga sudah ada yang mungkin di usia yang sudah agak besar, sudah mempunyai sudah berteman melalui digital, sudah punya grup, lalu tiba-tiba dia diblok atau apa. Jadi sebenarnya kekerasan yang dialami anak zaman sekarang bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan lainnya. Dan juga mungkin yang sering menjadi perdebatan, kalau misalkan kita ngontenin anak itu sebenarnya bentuk eksploitasi anak atau bukan sih? Nah, kita hari ini mengundang seorang psikolog dari Yayasan Pulih untuk berdiskusi mengenai ini, kekerasan dan juga eksploitasi anak. Coba kita lihat apakah Mbak Ika sudah siap. Teman-teman bumi juga boleh ya menuliskan pertanyaan. Nanti kita akan jawab. Nah, ini oke, kita coba apakah Mbak Ikanya sudah siap. Ini dia, selamat sore. Selamat sore. Sorry ya, tadi ada distract. Iya, nggak apa-apa Mbak Ika, selamat sore. Mungkin Mbak Ika Selamat sore. dulu ya sama teman-teman bumi yang ada hari ini. Oke. Bentar. Set ini, bentar. Kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar kekerasan anak, kekerasan dan eksploitasi anak. Karena sebenarnya yang masuk ke dalam berita itu adalah kasus-kasus yang sudah ekstrim. Kasus yang istilahnya sebenarnya banyak bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi yang tidak kita sadari gitu. Nah, Mbak Ika sudah siap? Oke. Mbak Ika mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, mungkin teman-teman bumi udah penasaran Mbak Ika ini apa kesibukannya akhir-akhir ini. Ya. Oke, saya tadi udah dikenalin ya, saya maksudnya di Pulih gimana, apa tugasnya gitu-gitu. Udah, belum ya? Belum. Oh, belum ya? Iya. Oke. Ya, jadi saya Ika Putri Dewi, saya psikolog di Yayasan Pulih sejak 2011. Saya ada di Yayasan Pulih. Nah, 3 tahun belakangan ini saya juga bertugas sebagai koordinator kasus di Pulih. Itu terus kalau ditanya apa sih aktivitasnya gitu ya, tugas ininya, ya tentunya masih ya sebagai psikolog praktik. Saya menangani klien-klien gitu ya, saya memang spesifikasinya anak dan remaja gitu ya. Jadi ada klien-klien anak dan remaja, tetapi juga suka bergeser sampai ke dewasa muda lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian selain sebagai psikolog praktik, kalau di Pulih itu kan juga
ada layanan lain ya, layanan psikososial lain tuh kayak psikoedukasi dan sebagainya. Nah, itu juga kami kerjakan tuh gitu ya. Ya termasuk yang sekarang ini gitu ya. Dengan Bumi ini kan ini sebenarnya psikoedukasi juga ya, teman-teman ya. Iya, Gitu. iya, pasti banyak nih orang tua Bumi yang mau, orang teman-teman Bumi yang mau bertanya. Nah, jadi kita Iya. terima kasih ya Mbak Ika untuk partisipasinya hari ini. Kita mulai nih ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sudah membuat penasaran. Biasanya kan Mbak Ika sebagai psikolog pastinya sering ya menangani kasus-kasus yang berupa kekerasan ataupun eksploitasi anak. Bukan hanya dari orang tua ke anak, guru ke anak, atau pengasuh ke anak, tapi juga ya juga antara remaja ke remaja gitu ya Mbak Ika. Nah, Mm-mm. sering sih Mbak Ika menangani anak dengan kasus kekerasan atau eksploitasi. Dan biasanya bentuknya seperti apa nih yang paling sering dijumpai? Mm. Ya, kalau ditanya seberapa sering ya tentunya kalau kalau pulih itu kan memang punya kekasan penanganan ya, meskipun kita melayani semua isu-isu kesehatan mental gitu ya, tetapi memang kita punya kekerasan pelayanan ini kekerasan gitu ya, terutama kekerasan berbasis gender. Hmm. Sehingga yang banyak masuk, kalau banyak kasus masuk di pulih tentunya kalau bentuk kekerasannya kekerasan seksual nih teman-teman nih. Apa namanya yang cukup ya cukup mendominasi ya kasus-kasus yang masuk ke pulih. Kekerasan seksual itu apa namanya eh, kalau pada anak ya bisa dilakukan apa dalam ranah misalnya KDRT gitu ya dalam keluarga terus atau juga ada juga di dalam institusi gitu ya kadang-kadang kita menanggung itu institusi itu misalnya kayak sekolah gitu ya terus kemudian kalau dalam keluarga tuh bisa juga pelakunya orang tuanya atau juga apa namanya kerabat gitu ya kerabat dekat gitu terus atau juga mungkin hmm, kalau remaja cukup ini juga kekerasan dalam pacaran gitu. Hmm. Itu sih yang cukup ini ya banyak ya angka karena memang kan pulih kekerasannya adalah kekerasan berbasis gender. Tapi meskipun demikian kalau menurut saya sih ini saya juga ya apa namanya pengamatan saya juga gitu ya di sekitar terus juga kalau kasus-kasus lain jadi dalam kasus kekerasan sebenarnya pada anak remaja itu yang juga cukup kuat tuh adalah kekerasan secara psikis ya teman-teman ya itu yang juga menurut saya sih pasti setiap kekerasan sebenarnya bentuk kekerasan apapun kekerasan psikis juga termasuk di dalamnya intinya sih kayak gitu sih nah itu jadi kita juga dan itu yang cukup sulit gitu ya untuk di apa ya di notice gitu ya disadari bahwa ini sebenarnya sudah kekerasan nih gitu ya karena kan namanya psikis kan nggak ada bentuk konkretnya kalau fisik jelas gitu ya ada bekas apa namanya perlakuannya dan sebagainya tapi kalau psikis kan nggak bisa tuh kita apa namanya lihatlah secara kasat mata gitu ya psikis itu ya maksudnya di dalamnya bentuknya tentunya lewat verbal gitu-gitu itu sih mungkin dia gambarannya ya kalau kita bicara tentang kekerasan gitu. Ya, jadi ada kekerasan seksual, ada kekerasan psikis, Mm-mm. fisik gitu ya, Mm-mm. yang Mm-mm. Mbak Ika sampaikan KDRT. Kalau misalkan bentuk-bentuk yang masih jarang disadari oleh masyarakat itu seperti apa Mbak Ika? Bentuk-bentuk yang masih jarang disadari Hmm. misalnya eh, penegakan hukuman pada anak gitu ya Hmm. orang-orang bilang itu ya wajar gitu ya orang tua dengan anak which is sebenarnya nggak ini juga ya maksudnya bukan juga serta merta menghukum gitu ya terus kemudian itu bentuk kekerasan karena sebenarnya ada yang namanya disiplin dan disiplin itu ada yang positif disiplin positif sebenarnya jadi tetap kan harus ada konsekuensi reward dan sebagainya konsekuensi gitu ya nah tapi ini ketika bentuk hukumannya itu sebenarnya sudah satu menyakiti anak gitu ya menyakiti yang dan itu polanya seperti
seperti itu terus-menerus, berpola seperti itu dalam relasi ya, ketika orang tua mungkin ingin mengubah perilaku anak, terus polanya tuh dilakukannya caranya dengan punishment, terus fisik atau psikis gitu ya, yang misalnya dengan verbal gitu ya, dengan ancaman gitu ya, intimidasi atau merendahkan gitu ya. Terus kemudian juga ancaman, terus kemudian perendahan, terus kemudian kan juga kadang-kadang secara nggak sadar olok-olok gitu ya, labeling gitu ya, label gitu yang terus-menerus dilakukan, dan itu mempengaruhi gitu loh konsep diri anak gitu. Sebenarnya anak malu, sebenarnya anak nggak suka, nggak nyaman gitu. Terus atau juga kata-kata makian gitu-gitu, kata-kata kasar dan sebagainya yang membuat anak tidak nyaman, dan itu berpola secara terus-menerus. Dan memang atau misalnya manipulasi justru. Jadi orang tua memanipulasi anak, jadi mereka istilahnya ingin gitu ya, anak melakukan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tetapi dengan cara manipulatif gitu. Nah, misalnya tapi ini kadang-kadang nggak disadari bahwa ini adalah sebenarnya bisa dibilang sebuah bentuk kekerasan psikis gitu ya. Jadi kayak memanipulasi situasi anak gitu ya, manipulasi kondisi anak, bukan mengkondisikan ya, tetapi memanipulasi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu mau kami appreciate kamu gitu ya, kamu harus patuh pada apa yang kami katakan gitu ya. Nah, patuh pada apa yang kami katakan itu, atau kamu tidak boleh membantah sedikit pun misalnya, karena kan kamu anak gitu, kami orang tua, itu kan manipulasi ya menurut saya gitu ya, karena diinikan ya, diposisikan anak, ya kamu kalau anak nggak boleh gitu, itu dosa gitu, itu kan dosa dan sebagainya. Nah, kemudian sayangnya gitu ya, kepatuhan itu tuh membuat anak ya yang akan melakukan apa saja, which is itu sebenarnya tidak mereka hendaki, tidak bikin mereka nyaman gitu ya. Contoh sepele aja, misalnya berpakaian gitu ya. Misalnya pilihan ya, membuat pilihan-pilihan. Kalau yang remaja mungkin pilihan sekolah, atau mungkin yang mau jelang dewasa muda mau kuliah, pilihan jurusan kuliah. Nah, itu kan sebenarnya ini ya, manipulatif gitu ya, orang tua sebenarnya hanya kehendaknya mereka gitu ya. Dan anak berusaha gitu ya untuk menuruti, karena ya itu tadi ada normatif dosa gitu ya. Nanti kalau misalnya membantah itu kamu akan kena, nanti orang tua tuh wakil Tuhan. Saya sih nggak pendapat ya kayak gitu ya, karena Tuhan bukan sempurna, beda lah gitu ya, orang tua bisa salah gitu kan, bisa keliru menangkap. Nah, ini menurut saya kalau itu berpola terus menerus, supaya memang orang tua tuh dituruti semua kehendaknya, kehendak bebas anak menjadi tidak diperhatikan atau cenderung diabaikan, atau malah anak sama sekali jadinya nggak punya kehendak bebas, menurut saya sih itu bentuk kekerasan. Tapi ini jujur ini nggak disadari gitu. Seringkali emang nggak disadari gitu. Ya dipikirkan orang tua tahu yang terbaik, orang tua kan mengarahkan dan sebagainya. Gitu. Nah, ini makanya sulit ya, Mbak ya, untuk kita klaim bahwa ini adalah kekerasan, nggak dengan mudah gitu ya. Kesadaran-kesadaran itu kan perlu dipahami sih. Apalagi kalau kelihatan nih ternyata anak berdampak pada konsep dirinya, terus dia nggak bisa loh bikin keputusan padahal dia sudah remaja gitu ya, atau sulit bikin keputusan, atau memang ya udah dia terserah, tapi terserahnya tuh betul-betul terserah karena dia nggak tahu gitu ya. Nanti kita orang-orang bilang kan ini nurut banget ya gitu ya ini. Kalau saya sih malah warning ya kayak gitu. Iya. Gitu. Itu sih menarik bukan menarik ya, tapi prihatin sih gitu, menurut saya sih. Ya, jadi bentuk manipulasi orang tua itu yang dilakukan terus-menerus ya, itu apalagi dengan kondisi anak, polanya ya, apalagi dengan kondisinya
seolah-olah anaknya kan masih belum berdaya gitu ya, Iya, terus dari kecil. bergantung gitu ya, finansial jelas kan. Iya. Terus ya, jadi pokoknya nggak ada ruang ya, misalnya nggak ada ruang untuk memang berpendapat. Itu kalau gaya pengasuhan otoriter itu menurut saya sih sebenarnya bentuk kekerasan sih. Menurut saya ya gitu. Arahnya bisa bentuk kekerasan Oke. gitu. Atau malah mengabaikan sama sekali gitu. Mm-mm. Itu juga mengabaikan kebutuhan, itu juga bentuk kekerasan ya sebenarnya. Tapi itu ya nggak kadang apa kita nggak aware gitu bahwa itu oh itu kekerasan loh. Iya karena ya anak kan satu sisi butuh gitu ya untuk dipenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Sementara kita sebagai orang dewasa yang memang digantungkan gitu ya, maksudnya anak dependen sama kita gitu ya untuk itu. Mm-mm. Dan kita abai dengan kebutuhan-kebutuhannya menurut saya sih itu bentuk kekerasan juga gitu. Gitu Iya, ya, iya, iya. kebutuhan dasar gitu ya. Atau ya itu tadi ya, kebutuhannya untuk berpendapat gitu ya, kebutuhannya untuk apa namanya? Untuk apa? Dipedulikan kasih sayang Mm-mm. secara emosional misalnya mungkin material terpenuhi tapi emosionalnya enggak. Nah, itu menurut saya bentuk pengabaian juga sih sebenarnya gitu. Iya, jadi kita Nah, itu sebagai kita udah bisa mm-mm, sadar bisa ya, bilang kekerasan. Iya, bentuk pengasuhan gitu. kita juga bisa menjadi kekerasan kalau kita mengabaikan kebutuhan anak untuk Iya, berpendapat, untuk iya, membuat iya. membuat Mm-mm, keputusan kayak gitu. mm-mm, Oke, kalau misalkan yang sekarang ini menjadi kontroversi nih Mbak Ika, misalnya ngontenin anak ya, mm, atau misalnya public figure yang istilahnya memperkerjakan anak. Bagaimana pendapat Mbak mm-mm, Ika dari sudut sudut pandang psikisnya si mm-mm, anak dan apakah mm-mm. boleh anak menjadi Iya, konten utama? iya, iya, menarik ya. Ini memang gini. Eh, ini mungkin bukan yang bisa juga di ini langsung hitam putih ya Mbak ya, tetapi prinsipnya sih sebenarnya gini ya. Satu, apakah ketika dalam proses itu ya, misalnya gini, satu, satu motivasinya orang tua apa sih, gitu ya, ketika membuat konten itu, kan sebenarnya ketika kita beraktivitas dengan anak, berinteraksi dengan anak, mengasuh anak, mendidik anak atau semuanya itu kan kepentingan terbaik anak gitu ya. Ya, Apakah dalam proses itu memang betul-betul yang dipikirkan adalah kepentingan terbaik anak? Karena sebenarnya anak punya kepentingan tuh banyak loh gitu ya. iya. Apakah itu kepentingan orang tua atau kepentingan anak? Hmm. Sebenarnya mungkin kalau boleh tuh berefleksi aja gitu ya. Apakah ini kepentingan saya atau kepentingan anak? Nah, kita bisa ini ya, maksudnya apa iya sih anak punya kepentingan ya untuk ini di media sosial gitu kan? Hmm. Kayaknya sih enggak juga ya sebenarnya, tapi saya nggak mau menghakimi gitu ya, saya nggak mau judging gitu ya, tetapi itu menjadi menurut saya sih itu perlu direfleksikan oleh orang tua gitu ya. Kepentingan siapa nih yang dikedepankan gitu ya ketika kita melakukan itu gitu ya. Ketika kita bikin konten gitu ya. Itu satu. Dua, kebutuhan juga. Nah, kebutuhan ini kan apa namanya? Waktu tidur, waktu istirahat gitu-gitu ya. Waktu apa dan waktu sekolah gitu-gitu. Nah, terus kemudian juga privacy ya. Saya nggak tahu ya, pernahkah gitu ya ada ini juga perlu direfleksikan ya. Saya lagi-lagi saya nggak mau menghakimi, tapi perlu direfleksikan apakah kita pernah nggak sih nanya ke anak gitu, perasaanmu gimana? Maksudnya kamu mau nggak? Pertama mungkin gitu. Kamu lagi mau nggak? Kamu mau nggak gitu? Mau misalnya mau gitu. Oke. Terus kemudian setelah melakukan terus mungkin boleh ditanya apa yang kamu rasakan gitu, apa yang kamu ini karena kan sangatlah wajar gitu ya ketika mungkin ada hal baru dan anak exciting Hmm. terus ya dia oke aja gitu ngelakuinnya ya karena Iya. ketertarikan dia exciting awal apa namanya ininya dia aja gitu eh di awal gitu ya maksudnya dia pengen mencoba pengen tahu kayak apa. Nah setelahnya ketika kemudian menjadi rutinitas terus menerus. Nah, kita perlu bertanya pada diri kita nih sebagai orang tua. Apa ini kebutuhan anak gitu? Kebutuhan anak kan apa sih bermain gitu ya?
Terus kemudian kan ya makan, istirahat, belajar gitu-gitu kan. Nah, apakah porsi-porsi itu kemudian menjadi terambil atau memang nggak ada? Karena kalau bermain yang betul-betul bermain, itu kan bisa apa aja ya. Anak-anak tuh bisa main apa aja, kegiatan apapun tuh bisa jadi permainan gitu ya, bermain. Bermain itu kan maksudnya kan anak relax, anak happy, tanpa motif apapun gitu ya. Dia memang tujuannya untuk menyenangkan dirinya anak gitu ya, kalau anak bermain itu. Nah, apakah dalam proses yaitu tadi pembuatan konten misalnya atau aktivitas-aktivitas lain tuh anak merasa seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dibilang kan sambil bermain kok, betul kah gitu ya sambil bermain misalnya kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya sih silahkan berefleksi sih menurut saya, apakah memang satu sebenarnya tujuannya buat siapa gitu kan, terus dua kebutuhan anak ini kepentingan anak ini bagaimana, kebutuhan anak ini bagaimana. Karena kan sebenarnya most of all tuh kan anak bermain gitu ya. Ya, apakah kita mengambil waktunya untuk bermain. Nah, ini kan juga perlu ini ya, Iya, perlu diperhatikan gitu. iya, Gitu. Kesempatan-kesempatan itu. Jadi saya nggak akan bilang hitam putih, tetapi kita ini kita refleksikan gitu ya, apakah dalam proses itu memang tetap kebutuhan dan kepentingan anak menjadi terdepan. Kalau tidak, ya menurut saya sih itu nggak pas sih menurut saya. oke. Aktivitas itu nggak pas buat anak-anak gitu. Iya, Belum lagi privasi ya, masalah iya, iya, privasi gitu kan, kehidupannya anak dan sebagainya. Ya memang kan mesti ada informed consent ya. Nah, masalahnya kalau anak-anak informed consent itu kan ya balik lagi ke orang tuanya gitu ya. Gitu, kalau anak yang lebih muda usia apalagi kan memang belum bisa di ini gitu. Ya iya, tinggal kita sih sebenarnya orang tuanya ya. iya, Peka nggak ya terhadap itu gitu ya. iya. Nah, Itu sih. karena Mbak Ika bahas konsen nih ya, kan kadang-kadang emang ada dua pandangan yang berbeda nih ya. Ada orang tua yang em, berpendapat bahwa selama kita minta izin ke anak dan anaknya enjoy ya nggak apa-apa dong gitu kan, ngontenin anak sebagai konten utama. Tapi ada juga yang berpendapat, tapi kan ketika kita minta izin kepada anak, anaknya belum fully aware terhadap situasinya, ya kan? Sebenarnya eh, seberapa penting untuk kita meminta izin anak, Mbak Ika? Dalam hal apapun Itu. ya, maksudnya ini dari kontenin ya, Iya, 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 oke. ya gitu. Iya. Prinsipnya kan gini ya, teman-teman ya. Anak-anak itu kan meskipun masih anak-anak, individu yang mungkin kita lihatnya ukuran tubuhnya masih kecil, kadang perkembangannya kan juga belum optimal gitu ya, seperti orang dewasa, tetapi satu yang mereka sama punya seperti kita adalah hak otonomi. Hak otonomi atas dirinya itu anak-anak udah punya. Anak-anak punya hak asasi lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang yang diabaikan oleh orang tua. Sehingga merasa bahwa kalau itu kalau orang tuanya berpikir bahwa ya asal saya mengizinkan kan ya nggak apa-apa gitu loh. Anaknya ini nggak suka nggak gitu. Mau tidak, kemudian ketika mau suka atau tidak. Karena kadang-kadang mau, tapi kan satu, anak belum paham apa yang akan dilakukan, apa yang ditawarkan, apa konsekuensi atau resiko yang bisa terjadi ya dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, makanya setelah mau, orang tua nggak boleh berhenti gitu. Oh ya udah mau kok. Terus kita terus mengamati, nggak usah gitu ya, nggak usah tentang konten. Misalnya dalam aktivitas sehari-hari, misalnya aktivitas di luar ini sekolah gitu, misalnya ada ekskul atau apa gitu kan. Kan memang orang tua mengarahkan kan, betul. Tapi kan ketika anak menjalinnya mau, anaknya mau kok gitu. Tapi ketika ini kita lihat happy nggak ya? Karena pertanyaan pertama tuh sebenarnya harus gini, kamu seneng nggak? Gitu. Nah kalau dia jawab nggak seneng ya, mestinya sih kita berhenti melakukan itu. Kita nggak ini lagi gitu ya, nggak tidak menggunakan aktivitas itu lagi lah kayak gitu ya, karena ya anak nggak seneng gitu ya. Jangankan yang kayak gitu, yang ekskul aja kita lihat kayaknya memang dia nggak happy nih, ya udah
boleh berhenti gitu ya. Tapi kita lihat sebenarnya dia happy tapi dia hanya malas gitu, hanya ini kan kita dorong terus. Nah, kalau ini kan konten lagi-lagi balik lagi sebenarnya kebutuhannya ke siapa nih gitu ya, ke orang tua yang utama apa anak gitu kan. Iya. Nah, kalau terus kemudian ketika kita tanya, mungkin mereka nggak bisa mendefinisikan perasaan, tapi kita perlu peka. Nih anak ini sebenarnya happy nggak, capek nggak gitu ya, lelah nggak, bosen nggak sebenarnya. Nah ini yang apa namanya perlu betul-betul ya menurut saya kepekaan ini. Karena kalau tidak kita luput memperhatikan itu gitu ya, nggak peka, ya terus gitu ya akan dilakukan lama-lama anak ya itu tadi ya dia nggak tahu gitu ini dia nggak tahu apa keinginannya gitu-gitu ya udah saya jalanin aja gitu seperti yang memang sudah ditentukan ini gitu kan Iya. jadi nggak tahu ya menurut saya sih anak kehilangan makna ya sebagai anak-anak menurut saya ya Iya. sebenarnya banyak banget ininya loh apa namanya dampak resikonya kita mungkin kalau mau dalam gitu sebenarnya ini nggak cocok sih sebenarnya buat anak-anak kayak gitu ya sebenarnya kayak gitu. Saya nggak mau menghakimi tapi saya bilang gitu jadi kalau masalah izin tadi gitu kan izin ya itu tadi kalau saya sih termasuk yang ya izin oke, mau tapi kan anak-anak kadang mau nggak paham ya udah kalau misalnya itu dicoba dilakukan tapi kita perlu lihat dia suka nggak dia seneng nggak dia bosen nggak dia ini nggak gitu kan sebenarnya kayak gitu atau kalau memang mau minta izin ya tolong dijelaskan sejelas-jelasnya kepada anak dengan bahasa sesuai usianya supaya anak-anak paham ada resiko ini loh ada ini loh nanti mungkin akan berkali-kali kamu bisa bosen berkali-kali kamu bisa capek kamu ini kalau enggak fair kalau kita nggak jelasin itu karena anak-anak kan nggak bisa menganalisis sejauh itu soalnya kita tahu sebenarnya akan seperti apa kondisinya gitu kan nah maksud saya jangan hanya sekedar udah kok mereka mau izin gitu tapi gimana gitu ya proses ya dialog itu gitu ya seperti itu sih menurut saya sih Mbak ini banget ya kadang-kadang sih karena kita menganggap anak tuh miniatur orang dewasa dan alah masih tergantung sama kita lupa mereka tuh punya otonomi gitu itu kadang-kadang yang banyak sih orang tua yang nggak menghargai itu gitu otonominya anak itu Kurang. Itu sih Belum sadar kita juga manusia gitu sebenarnya. Ya. Lah iya kan manusia utuh sebenarnya. Hanya memang mereka bergantung sama kita karena masih terbatas tumbuh kembangnya gitu aja kan sebenarnya. Tapi kan bergantung sama kita bukan berarti kemudian kita memposisikan diri sebagai justru kan karena bergantung pada kita tugas kita sebenarnya kan melindungi, menjaga itu kan. Iya benar. Nah itu yang kita lupa. Malah kita menyalahgunakan relasi kuasa itu gitu, menyalahgunakan kebergantungannya mereka gitu. Itu sih menurut saya gitu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua memang lebih besar lagi, maksudnya memang besar sekali ya, Mbak Ika ya. Iya. Segala sesuatunya. Nah, apa aja faktor pemicu yang dapat membuat orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya, Mbak Ika? Oke. Satu, perspektif bahwa anak adalah hak milik. Menurut saya ya, anak adalah properti kita, milik kita. Nah, namanya kalau milik itu kan, ya kita punya HP milik kita. Mau diapain aja, dipakai buat apa aja, diperlakukan seperti apa aja kan ya itu punya kita. Nah, perspektif itu yang menurut saya perlu digeser ya. Mendasar tuh ya. Jadi anak tuh bukan milik kita gitu kan. Dia memang ditempatkan di tengah-tengah kita gitu ya, tapi kan bukan menjadi dia milik kita. Dua, yaitu tadi pemahaman orang tua tentang otonomi tadi ya, bahwa anak tuh manusia utuh yang punya hak asasi, otonomi, punya pendapat gitu ya, maksudnya bisa punya pendapat, punya keinginan bebas, kehendak bebas. Nah ini juga perlu nih perspektif ini. Nah kemudian yang berikut adalah kadang-kadang gagalnya orang tua atau kurangnya orang tua memahami tumbuh kembang anak. Sehingga misalnya gitu ya, kalau
anaknya masih muda usia, kan memang ini ya normal ya kalau misalnya masih eh, meluap emosinya, cenderung bisa tantrum gitu-gitu ya misalnya. Terus kemudian juga masih sulit diatur gitu-gitu. Padahal kan anak bisa nggak sulit diatur tuh sebenarnya kita juga loh yang bentuk ya Iya. dengan konsistensi dan sebagainya gitu. Nah tapi kita nggak paham gitu bahwa dalam fase-fase tertentu memang anak cenderung sulit diatur. Terus kemudian kita label atau menamai atau mempersepsikan itu anak nakal amat sih, susah diatur, buat kita nggak sabar, emosional, kemudian ya bisa kekerasan itu terjadi gitu ya. Jadi menurut saya sih penting ya orang tua memahami tumbuh kembang anak fase per fase. Sehingga ketika oh ini normal ya kalau mereka gini gitu ya. Satu, dua, tuntutan ke anak juga disesuaikan sebenarnya sama usianya. Nah, ini kan juga yang kekerasan tipis-tipis ya ketika kita menuntut anak melebihi dari kapasitasnya sebenarnya. Iya. Nah, ini juga apa kita perlu aware lah gitu ya tentang hal itu. Nah, terus kemudian juga ya orang tua yang mungkin cenderung pribadinya emosional gitu ya, sulit mengontrol emosi gitu ya, itu juga apa namanya bisa menjadi faktor pendukung sebenarnya. Sebenarnya faktor akarnya tuh yang tadi tuh yang apa? Yang prinsip perspektif-perspektif itu tadi ya, tapi yang faktor pendukung pribadinya orang tua yang sulit mengendalikan emosi gitu-gitu ya. Terus kemudian yang apa? Anger manajemennya itu nggak pas gitu, cenderung agresif, kasar gitu ya, pola ininya kasar gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya faktor mungkin pendukung yang lain adalah pendukung terjadinya kekerasan, mungkin kondisi stres gitu ya di orang tua gitu-gitu yang tidak bisa terkelola dengan baik, itu bisa mempengaruhi sebenarnya relasinya dengan orang sekitar termasuk dengan anak. Itu barangkali yang apa namanya yang memang memungkinkan orang tua untuk melakukan kekerasan. Kalau Ya, dari dasarnya nggak paham hak-hak itu tadi ya, hak anak itu ya, tadi. ya itu yang paling besar ya, baik Kak. Tapi Mm. bagaimana pengaruh pola asuh orang tua saat dia kecil? Itu berpengaruh nggak? Seberapa besar sih pengaruhnya untuk dia Oh, melakukan oh kebiasaannya? maksudnya ketika pengalaman orang tua semasa kecil gitu ya? Iya, iya. Betul. Tadi ya, model orang tua ketika mengekspresikan perasaannya marah gitu ya, Iya, dia belajar gitu ya, dan itu mungkin dia dapat ketika dia apa masih kecil. namanya dari pengasuhan masa lalunya lah gitu, dia dapat dari pengasuhan masa lalunya dengan kasar, dengan kekerasan gitu ya. Jadi kadang-kadang memang bisa seperti lingkaran ya yang sulit untuk diputus gitu ya. Akan apa muncul lagi gitu ya lingkaran kekerasan di keluarga barunya gitu ya, di keluarganya gitu yang apa yang baru dia bentuk gitu gitu karena dia taunya tuh mendidik anak tuh ya kayak gitu, Hmm. hukuman itu yang efektif tuh ya dengan kekerasan gitu Iya, misalnya ya, dia belajarnya itu. Dan ya tentunya ya kalau sebenarnya sih kalau kita mau membuka diri kita sebagai orang tua untuk belajar banyak, karena orang tua tuh belajar nggak ada ininya ya, nggak bisa serta merta sih menurut saya berproses ya. iya, Jadi jangankan maksudnya psikolog sekalipun gitu ya, tetap gitu lah ketika berhadapan dengan anaknya, bahkan dengan anak satu dan anak lain tuh juga kita perlu selalu berproses untuk belajar karena berbeda gitu. Mereka kan berbeda-beda ya, unik gitu ya, sehingga berhadapan dengan ini bisa gimana pendekatannya dan sebagainya, dan itu perlu dipelajari bahkan seumur hidup. Kenapa iya. seumur hidup saya bilang gitu? Karena kan ketika anak tadinya dari bayi, kita kan belajar nih relasi dengan bayi. Kemudian anak bertambah besar di usia anak, batita balita, kita belajar berelasi, berinteraksi, mengasuh anak batita balita. Kemudian ketika dia apa namanya sekolah dasar gitu ya, kita belajar lagi gitu kan. Ketika dia pra remaja, sebelum remaja kita itu beda lagi, kita belajar lagi. Nah, ketika dia remaja itu apalagi
Kadang-kadang kita ngerasa dia kayaknya berubah ya gitu, padahal enggak, itu karena keremajaannya gitu ya. Ketika dia dewasa muda itu tuh nggak tahu, mungkin kalau saya sih, penghayatan saya gitu dalam pengalaman hidup saya, ada pergeseran gitu, apa namanya, relasi ya. Mm-mm. Dan itu kan harus dipelajari oleh orang tua, berbeda kan, berhadapan dengan individu anak yang individu dewasa gitu-gitu. Dan anak sudah berkeluarga dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu kan memang seumur hidup gitu. Jadi memang kita harus selalu mau sebenarnya membuka diri untuk proses belajar menjadi orang tua. Jadi Iya. mestinya sih nggak ada kata pengalaman saya yang lalu. Kan pertanyaannya, efektif nggak waktu itu? Kamu dulu refleksinya gimana? Ketika misalnya ayahmu keras sekali atau ibumu keras sekali. Nggak enak. Oh ya sama sebenarnya kan Iya. gitu. Sebenarnya sih gitu. Tapi memang nggak mudah. Karena gini, kalau pada pengalaman masa lalu itu tidak pernah diproses, mungkin ada kondisi traumatis dan sebagainya, nggak pernah diproses, ya memang dia kayak akan terperangkap gitu ya dengan pola seperti itu, kemudian menjadi pribadi yang juga apa namanya, mungkin tidak matang secara optimal dan sebagainya. Jadi emang dinamikanya ini banget ya sebenarnya. Memang kita harus mutus, tapi memang nggak mudah juga gitu, karena apalagi kalau nggak pernah diproses gitu, Mm-mm. apa namanya, pengalaman itu gitu, pengalaman kekerasannya di masa lalu itu, dia akan Iya. bisa menjadi pelaku lagi gitu-gitu ya, dengan pola yang sama dan sebagainya. Mm-mm. Itu sih, Kalau complicated. pada anak-anak nih, baik Kak. Kadang-kadang kan ada ya anak kecil yang tiba-tiba mukul temennya atau apa, walaupun misalnya mungkin nggak sengaja atau sengaja gitu. Kira-kira apa faktor yang membuat dia melakukan kekerasan? Anak kecil umur berapa nih? Kalau kalau masih batita gitu ya, Mm. balita, 4 tahun, 3 4 tahun, menurut saya kita nggak bisa bilang bahwa dia melakukan kekerasan. Karena satu, anak-anak umur segitu kan masih harus belajar tentang norma-norma di sosial, di lingkungan. Bahwa misalnya kalau mau minta sesuatu atau ini nggak boleh ngerebut, atau kalau mau ini nggak boleh mukul, itu kan anak masih belajar norma-norma itu, sehingga kita sih nggak, kalau saya sih nggak memotret itu sebagai bentuk kekerasan ya, tetapi memang itu isu di usia-usia 3 4 tahun gitu. Iya. Nah, apa namanya? Jadi ya saya bilang sih masih wajar ya, meskipun kita perlu menyampaikan, Dek, sebenarnya nggak perlu mukul loh. Kalau misalnya kamu marah, kamu bilang aja gitu ya ke apa namanya, ke temenmu, aku nggak suka kamu gitu misalnya. Atau kamu teriak aja misalnya, apa seperti itu. Jadi pokoknya tidak melukai orang lain gitu kan. Nah, Iya. itu anak-anak memang baru belajar. Nah, cuman masuk usia SD barangkali kalau apa namanya, memang ada situasi seperti itu, dia kok cenderung gampang ya memukul dan sebagainya. Nah, kita balik lagi nih, apakah ada di masa-masa dia belajar, harusnya belajar norma-norma sosial dasar itu luput nih. Karena kan kadang-kadang itu tadi ya, apa, ada proses yang terabaikan, dipikir orang tua, kali anak akan tahu sendiri gitu kan. Anak ada gitu ya, maksudnya orang tua yang seperti itu gitu. Jadi nggak intens untuk apa namanya, berdialog ya, bilangin gitu ya kalau itu, biasa tuh anak-anak, iya betul biasa, tapi kan kita harus memberitahu gitu kan, harus ini mengajarkan dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang luput. Nah, kalau di usia SD terus kita lihat di belakangnya, oh ya karena orang tuanya juga emang kurang ini sih, ya udah, apa namanya, lagi-lagi ya menurut saya itu berarti kan dia memang kehilangan momen di mana seharusnya dia sudah belajar tuh tentang norma-norma itu Iya. gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan ya tentunya ya kita mengupayakan gitu untuk itu, diberitahu, dilatih gimana kalau ini marah tuh gimana, kalau kesel gimana, jadi dia nggak gampang mukul dan sebagainya. Tetapi kalau sebenarnya orang tuanya apa namanya, sebenarnya sudah smooth, cukup baik untuk mengelola dia dan sebagainya, nah kita perlu cari tahu lagi gitu ya, sumber lain yang mempengaruhi perilaku kerasnya dia atau agresifnya dia Mm. gitu kan. Barangkali apa namanya, eh,
saya nggak tahu ada tontonan-tontonan gitu ya yang dia terpapar dengan tontonan-tontonan yang syarat agresivitas atau games-games gitu. Itu juga perlu dilihat gitu. Jadi memang nggak serta-merta ya satu faktor gitu, tapi kita perlu lihat itu gitu. Iya. Kalau remaja ya itu udah memang problem nih gitu ya. Apa nih yang terjadi? Apa jangan-jangan dia korban kekerasan? Maksudnya dia dapat pola itu dari keluarga justru gitu ya. Bahwa memang caranya gitu ya, cara berkomunikasi, cara nyelesain masalah tuh ya dengan kekerasan gitu-gitu. Itu juga perlu dipahami sih, gitu sih. Oke, iya, Gitu. benar-benar ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau untuk anak yang sudah terlanjur mengalami kekerasan ataupun eksploitasi, bagaimana Mbak Ika cara memulihkannya dan kapan kita perlu membawanya ke psikolog? Mm-mm. Jadi ini korban ya ceritanya ya. Maksudnya dia sudah jadi korbannya, Ya. oke. Satu, kita lihat dulu nih kondisinya apakah dampak dari kekerasan itu memang arahnya gangguan psikologis yang serius. Gangguan psikologis yang serius itu kan sudah mengganggu aktivitas keseharian, prestasinya mungkin sudah menurun gitu-gitu ya. Terus dia menarik diri atau dia menjadi sangat agresif gitu-gitu ya. Atau beberapa hal yang memang menurut kita udah perlu ditolong nih. Nah, kalau memang seperti itu, silakan memang menghubungi profesional gitu ya untuk apa namanya anak ini dibantu memproses ya sebenarnya pengalaman berkekerasannya itu. Tetapi kalau misalnya masih nih kondisi psikologisnya cenderung kita lihat masih apa namanya bukan ringan ya tapi ya tidak serius gitu ya tidak mengganggu dia ini. Nah kalau misalnya apa namanya ada orang dewasa yang memang bisa dipercayain jadi support sistemnya yang kemudian membantu dia sebenarnya memberikan dukungan ke dia. Memberikan dukungan ke dia tuh bentuknya ya itu tadi ya termasuk mengembalikan lah istilah tadi ya kebutuhannya, hak-haknya dia, mengembalikan rasa amannya gitu-gitu ya. Apa namanya? Kemudian menunjukkan sikap melindungi dan sebagainya. Nah, dan kemudian membantu memproses setiap perasaan yang mungkin muncul dari peristiwa yang dialami. Jadi ya itu tadi ya bercakap dengan anak, kemudian mempeka terhadap perubahannya dan sebagainya. Kalau keluarga dekat ada yang bisa reliable untuk itu, menurut saya sih bisa gitu menolong anak ya untuk membantu proses pemulihan. Tapi kalau misalnya memang kondisinya sudah serius, trauma gitu, bahkan pasca trauma gitu ya, ya itu tentunya perlu dibantu oleh apa namanya profesional psikolog atau psikiater gitu ya. Dan kita perlu paham bersama bahwa setiap manusia tuh punya resiliensi. Nah ini yang bikin kita ini ya merasa bahwa apa punya dorong bahwa ini mestinya bisa dibantu gitu, bisa diproses gitu, nggak hopeless bahwa aduh dia udah terpapar, udah jadi korban nih susah nih nanti ke depannya. Betul prosesnya nggak sulit, prosesnya sulit tapi ketika kita paham setiap manusia punya resiliensi itu daya lenting ya apa teman-teman ya. Jadi daya untuk lenting lagi, bangkit kembali untuk apa bisa ini ya ini mengelola masalahnya gitu-gitu ya. Nah, itu membuat resiliensi itu akan membantu dia untuk pulih, misalnya seperti itu, untuk menjadi pulih gitu. Meskipun pada anak-anak memang perlu dibantu sih supaya resiliensinya bisa optimal. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi menurut saya sih selalu ada harapan meskipun kalau ditanya setiap itu nggak bisa beda-beda gitu ya tiap orang akan prosesnya seperti apa gitu. Itu Iya. sih. Nah, kalau lagi kejadian yang agak panas gitu ya Mbak Ika, biasanya orang tua respon dari misalnya baru ada kejadian sesuatu, tapi respon dia untuk memarahi, ada keinginan untuk memarahi, membentak, ataupun melakukan kekerasan itu biasanya kan terjadi sangat cepat ya. Dia tiba-tiba marah banget terus jadi begitu gitu. Nah, gimana cara tips dari Mbak Ika, gimana caranya untuk menghindari supaya orang tuanya
cepat sadar gitu ya. Gimana caranya supaya nggak nggak Heeh. Kalau biasanya sih yang cukup efektif bisa dicoba dilakukan tuh menghindar dari anak gitu. Maksudnya kita perlu menjauhkan diri pada saat itu ya, sesaat gitu ya, sampai kita merasa lebih tenang. Karena prinsipnya emosi itu sebenarnya ini loh, kalau kita perhatikan tuh dia akan mereda. Kan nggak selalu terus-menerus kuat ya. ya. Tapi itu kan ada prosesnya memang. Nah, kalau kita bukan model orang yang bisa seketika gitu ya untuk memproses terus reda gitu ya, seketika mudah gitu untuk mengelola emosi kita, ya meskipun kita harus belajar ya untuk itu ya, untuk lebih matang bisa itu. Misalnya kita nggak bisa gitu ya, tentunya kita perlu menjauh dulu gitu ya. Entah apa namanya masuk ke ini, pokoknya memisahkan diri dulu dari anak sesaat gitu. Kemudian kita menenangkan diri. Banyak cara sih sebenarnya ya untuk membantu kita tenang. Bisa kita ada teknik-teknik relaksasi. Jadi kayak pernafasan gitu ya. Hirup, tahan, buang gitu kan akan membuat kita merasa lebih rileks ya, lebih tenang. Nah, ketika kita sudah tenang baru ya tetap kan harus misalnya emang ada anak ini salah gitu ya. Jadi kita harus bicara sama dia, tetapi kan ketika kita bicara kita sudah lebih tenang gitu ya, nggak reaktif, nggak emosional. Ini misalnya untuk orang tua yang memang masih nggak mudah gitu ya, segera gitu untuk mengendalikan. Tapi kalau misalnya mudah segera, ya saat itu juga mungkin kayak tarik nafas dulu ini ya, terus bicara dengan anak gitu ya. Nah, atau apa namanya, misalnya ada beberapa orang tua juga yang menulis gitu. Saya dulu tuh gitu waktu anak-anak masih kecil gitu. Saya coba nulis gitu, mama marah loh. Karena saya tahu ketika saya ngomong, saya bisa meledak gitu ya, saya bisa ini. Saya tulis gitu ya, segala ini, ya meskipun kita lihat loh, hati-hati tulisannya kalau misalnya isinya verbal tertulis yang juga kasar atau merendahkan atau ini ya nggak boleh gitu. Tapi saya mencoba untuk supaya tidak emosional gitu ya. Kan ketika kita menulis kan kita berharap ya diharapkan memang bisa lebih mengontrol gitu ya. Setiap tulisan kita kan bisa berpikir dulu kan sebelum menulis gitu. Iya. Beda kalau langsung itu kan kadang udah bablas gitu ya, udah ini. Jadi barangkali bisa tuh menulis kalau misalnya chat WA, saya ini dulu deh, ini chat WA dulu deh misalnya kayak gitu ke anak, misalnya kalau ke remaja dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian juga apa namanya tips yang lain tuh misalnya orang tua tuh bisa ini ya kalau misalnya sudah terlanjur memang nggak bisa pada saat itu spontan gitu ini, kalau menurut saya kita perlu punya ruang dengan anak untuk kita meminta maaf, tapi secara tulus ya. Jangan manipulatif gitu, maafnya tuh supaya ini gitu, karena ada gitu ya permintaan maaf yang cenderung manipulatif ya teman-teman ya. Iya. Permintaan maaf yang cenderung manipulatif itu kan yang supaya ini apa namanya, ya itu tadi ya, dia kan biasanya anak kan akan menjauh gitu ya, terus supaya dia deket deh saya ini. Tapi enggak, sebenarnya kepentingan bukan supaya untuk saya, tetapi kita bisa berempati sama anak. Oh, dia pasti sakit hati ya tadi aku udah marah kayak gitu, sedih pasti. Iya. Maksudnya kecewa, takut sama saya gitu ya. Nah makanya kita memang harus betul-betul minta maaf bahwa aduh iya mama marah dan mama misalnya nggak boleh kayak gitu misalnya, atau papa nggak boleh kayak gitu ya. Mestinya nggak boleh gitu, minta maaf karena sudah menyakitimu. Memang perasaanmu apa tadi gitu ya, minta maaf karena sudah bikin takut kamu, bikin ini. Nah itu barangkali yang ya kalau sudah terlanjur ya misalnya kayak gitu. Tapi kalau belum ya kita bisa melakukan itu tadi ya. Iya. Mengelola diri sebenarnya. Bisa kok, perasaan itu bisa reda soalnya. Iya. Gitu. Jadi jangan pikir kita selalu meledak-ledak, enggak. Makanya diproses. Tahu nih kita kelemahan kita ini ya, udah jauh dulu gitu. Atau pakai tulisan, pakai chat dulu atau ini. Itu Iya, sih iya. barangkali yang bisa Lebih bisa mengungkapkan perasaannya dengan chat gitu ya. Ada lewat tulisan, kata-kata dan lewat surat. ya iya. Menarik. Dan kita perlu belajar. Tapi kita terus-menerus perlu belajar ini ya, berkomunikasi, mengkomunikasikan marah dengan asertif. Mama marah karena ini gitu ya. Iya. Itu perlu dilatih.
gitu, perlu Iya. dilatih gitu. Mm-mm. Gitu. Iya. Oke, itu setiap orang pasti punya caranya sendiri ya. Mungkin mau Mm, menghindar dulu, hitung 1 sampai 1 mm-mm. dulu, Ya tergantung atau kan. pribadinya ya. Ngerasanya gimana, Iya, bisa nggak segera iya, gitu. iya, Kalau iya. nggak menghindar dulu gimana gitu. Itulah yang harus Gitu. kita latih nih sebagai orang tua, gimana caranya mengendalikan emosi dengan cara kita masing-masing. Mm-mm. Nah, satu nih Mbak Ika, yang baru-baru ini sedang viral adalah tentang Family Safety Code yang dibahas oleh Mbak Sharina Delon. Mungkin Mbak Ika udah Mm-mm. dengar ya, Ya, itu ya saya ini anak kita. Nah, menurut Mbak Ika, bagaimana pendapatnya dan apakah ada tips lain? ada apa cara lain? Ada tips lain? Ada tips lain, oke. Kalau saya itu menarik sih dan baik ya menurut saya. Apa namanya, kode-kode ya khusus gitu ya untuk Ya, memang menjamin keamanan dan keselamatan anak gitu, karena barangkali pada saat itu tidak memungkinkan untuk bicara terus terang mengenai apa yang terjadi iya, gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu, itu boleh juga. Namun memang apa namanya, sebenarnya sih perlu juga ya untuk apa namanya, anak tuh bisa memahami gitu ya bahwa apa, kalau misalnya situasinya memungkinkan untuk bicara secara jelas apa yang dialami, sih baiknya sih anak diajarkan juga untuk itu gitu ya. iya, Karena kan bukan saya bilang itu hal yang ini ya, tapi itu baik sih. Tapi untuk situasi-situasi yang memang khusus ya, kalau yang itu tadi nggak memungkinkan dia bicara terus terang, sementara dia terancam gitu-gitu ya. Jadi kita pakai quote-quote ini khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya memungkinkan, itu baiknya dia mengajarkan anak untuk emang mempercakapkan itu, dan mungkin untuk anak-anak yang lebih muda perlu diberikan pemahaman bahwa quote-quote ini memang spesial untuk keluarga gitu. Karena kan kalau orang lain belum tentu paham, sehingga bisa salah pesan gitu-gitu kan. Nah itu juga perlu tuh diberitahu kalau untuk anak-anak yang lebih muda, karena anak-anak yang lebih muda kan nggak sepandai itu ya. Bukan karena mereka nggak pandai, tapi mereka masih keterbatasan proses berpikir ya, sehingga mereka kan nggak bisa menganalisis gitu ya bahwa apa namanya, ini situasi apa, ini kalau orang lain nggak ngerti, ini kalau saya ngomong kayak gini gitu, misalnya kayak gitu. Itu barangkali juga perlu diberitahu gitu. Nggak semua orang ini cuman ke ya ibu yang ngerti, bapak gitu-gitu ya, atau keluarga gitu-gitu. Nah itu. Terus kemudian kalau tips lain untuk menjaga sebenarnya satu, yaitu anak diberikan pemahaman tentang hak atas otonomi atas dirinya, termasuk kalau kekerasan seksual gitu-gitu ya, hak ketubuhannya, bahwa tubuhnya itu adalah haknya, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu, menyentuh, memegang atau apa tanpa seizin dia gitu ya. Dan kalau dia merasa tidak nyaman ketika itu terjadi, sampai ke anak perlu tahu gitu bahwa kamu boleh ngomong, aku nggak suka dipeluk misalnya, aku nggak mau di ini gitu ya. Jadi anak perlu dari kecil diberikan pemahaman tentang hak ketubuhan, hak otonomi atas dirinya, sehingga anak tahu bahwa dia punya hak gitu ya untuk memang menyampaikan pendapat ketika dia nggak nyaman dan sebagainya. iya, Itu menurut saya sih itu. Terus kemudian juga tentunya ini juga yang kadang menurut saya ya, dari pengamatan saya, orang tua, anak-anak masa kini gitu, yang ini tuh sense awareness terhadap bahayanya itu menurut saya sih cenderung minim ya iya, gitu ya, eh, karena kita kan nggak, kita nih sekarang ini gitu kan, model orang tua sekarang ini kan nggak membiarkan anak ada di ini yang danger. Itu bahkan kan banyak juga ya orang tua yang bilang bahwa saya nggak biarin dia keluar rumah karena saya takut nanti di luar apa-apa. Oke, itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya salah satu upaya untuk melindungi dan menjaga anak. Tapi kan di satu sisi anak kehilangan kesempatan untuk belajar banyak ya. iya, Belajar sense itu tadi ya, bahaya,
sense ada orang yang bikin dia nggak nyaman gitu kan, semuanya nyaman. Sehingga anak kan kehilangan sense itu. Nah, itu yang perlu dilatih menurut saya. Bahwa ini bahaya gitu kalau sudah, apa tanda bahaya? Ketika kamu sebenarnya ngerasa nggak nyaman gitu, merasa terancam, sedikit aja ada rasa itu, apa namanya, segera misalnya kalau bisa menghindar atau bisa melapor atau bisa minta pertolongan dan sebagainya gitu. Kalau bisa ya, tapi kan tetap aja apapun itu sebenarnya tanggung jawab orang dewasa atau dan lingkungan untuk menjaga dan menolong anak gitu ya, melindungi anak gitu ya. Tapi kita bisa mencoba itu. Nah, itu sense of awareness. Nggak usah gitu ya, nyebrang jalan gitu ya misalnya. Banyak anak yang ya udah nyebrang terus nggak lihat kiri kanan. Maksudnya bahwa ada mobil yang lewat akan lewat terus ini jalan ketawa-ketawa sambil, padahal itu sudah remaja, itu banyak gitu. Menurut saya sih itu ya sense of awareness, sense akan sinyal bahaya itu loh, sinyal resiko itu yang enggak, yang minim, dan itu harus ditumbuhkan ke anak-anak, bukan jadi anak-anak curiga, paranoid atau merasa dunia nggak aman, enggak gitu ya. Ya kita tetap gitu ya, biarkan anak keluar gitu ya, terus berproses berbaur gitu ya, tapi kita ini ajari kalau misalnya di tempat-tempat sepi nih, tempat-tempat yang gelap misalnya, atau di area yang sepi, area yang ini, di keramaian yang misalnya jalanan dan sebagainya gitu. Nah, ini barangkali yang perlu ya kita tumbuhkan ke anak gitu. Itu sih menurut saya. Oke, Gitu. makasih Kak. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, ini teman-teman Bumi boleh juga nih mengajukan pertanyaan ya. Saya lihat barusan belum ada yang bertanya, tapi saya punya pertanyaan terakhir. Ketika kita melihat ada anak lain yang bukan anak kita mendapat tindakan kekerasan dari orang lain, bisa dari orang tuanya atau dari pengasuhnya atau dari, sebaiknya sikap kita gimana, baik Kak? Misalnya ya, contohnya anak ini lagi main di bumi gitu, misalnya contohnya lagi main di bumi, didampingi pengasuhnya, terus kita melihat pengasuhnya berbuat kasar gitu, pukul, cubit atau apa. Sebaiknya bagaimana kita menyikapinya, baik? Oke. Ini juga perlu hati-hati ya, karena kan kita perlu memikirkan keselamatan dan keamanan anak di kedepannya ya. Karena kan nanti dia pergi nggak ketemu kita. Maksudnya dia kan dengan keluarganya yang atau dengan orang dewasa yang memang melakukan kekerasan itu ke dia gitu justru. Nah, Ya. khawatirnya kan intervensi, jangan sampai gitu ya, bukan khawatirnya, jangan sampai intervensi kita akan justru membuat dia nggak aman gitu ya, dan membahayakan dia gitu, malah dia dapat kekerasan yang lebih gitu kan. Nah, maka yang bisa kita lakukan sih menurut saya, kalau tadi masalah pengasuh, menurut saya sih kita bisa lakukan, kalau pengasuh ya, kan ini pengasuh ya soalnya, kita bisa lakukan pendekatan ke orang tuanya bahwa tadi kami melihat, kita tidak perlu membuat judgement, penilaian tertentu, tapi tadi kami mengamati dan melihat ini kok, ini Mbak kok mengatakan ABJ atau situasinya seperti apa gitu. Kita gambarkan fakta. Nah, biarkan orang tua berefleksi ya tentang itu. Karena kan itu informasi yang barangkali orang tuanya nggak tahu sebelumnya. Iya, benar. Gitu ya. Mungkin orang tuanya bekerja selama ini atau gimana gitu ya. Nah, tapi kalau itu orang tuanya sendiri, nah ini yang susah-susah gampang nih memang. Tapi mungkin kita bisa, mungkin ya kalau itu, bukan mungkin, tapi kita bisa mencoba gitu ya, mungkin mendekati anak gitu ya. Tapi lagi-lagi, please kita tidak menjudge orang tua atau langsung seketika konfront ya. Iya. Karena itu alih-alih membuat mereka berhenti melakukan kekerasan, takutnya malah dia semakin kesal, emosi, anaknya jadi sasaran lagi kan. Maka kita bisa mendekati, terus kemudian mungkin kita bisa ini ya, ada masalah, ada yang bisa saya bantu, mungkin adik kenapa gitu-gitu ya. Jadi kita harus memutus saat itu juga ya kekerasan yang dilakukan orang tua sebenarnya. Itu bisa kita lakukan dengan itu menurut saya. Ya, orang tuanya kan punya ini juga ya, sistem sosial yang malu juga ya kalau ini gitu ya. Tapi kan kita nggak membuat dia piece off ya, maksudnya nggak membuat semakin emosi gitu ya. Kalau kita konfront kan dia akan semakin emosi dan bahayanya malah ke anak.
kita bisa lakukan itu. Jadi kita bisa tanya, ada apa dek, mungkin ada ini ya masalah, aku bisa kami bantu gitu-gitu, terus ini gitu-gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita memutus ya, sebenarnya memotong itu gitu, menghentikan gitu ya, seperti itu ya. gitu. Tapi dengan Karena ya, itu tadi ya, kalau misalnya di public space atau itu ya, tapi kalau misalnya itu orang dekat kita, tetangga, teman, kita mungkin bisa lakukan lebih. Jadi misalnya kita bisa loh melaporkan ke, misalnya kalau misalnya kita lihat memang, duh ini memang bahaya banget buat anak, kita bisa laporkan ke RT RW. ya, Kita bisa laporkan ke ya mungkin aparat hukum. ya. Karena itu kewajiban kita sebenarnya. Tapi itu kalau kita deket ya dengan posisinya, dan kita mungkin untuk reach out anak gitu ya, bisa melihat gitu. Tapi kalau enggak yang cuma public space ya, baiknya sih seperti itu ya intervensinya gitu. Oke, nah Itu sih. ini satu pertanyaan dari teman Bumi yang bernama Momius Momina. Bagaimana menyikapi anak yang suka memukul dan mencubit anak lain? Apakah ada hubungan dengan orang tua yang suka menghukum dia? Ini anak umur berapa dulu nih gitu ya? Mm-mm. Apa bisa direspon langsung nggak ya, anak umur berapa? Kalau misalnya tadi seperti saya tadi sampaikan, kalau anak-anak yang lebih kecil sebenarnya ini ada fase-fase yang kita bisa bilang normal ya. Karena satu, apa namanya, barangkali kalau anaknya masih kecil, dia juga nggak, masih perkembangan bahasanya masih belum baik, dia belum bisa ngungkapin dengan bahasa-bahasa lisan yang jelas, dia cenderung akan secara nonverbal gitu kan ngungkapinnya, yaitu entah kemarahannya gitu-gitu ya, dan ini itu satu. Berikut ya bisa jadi dia lihat pola itu, jadi Iya. dengan mudah gitu ya, mungkin cubit, pukul gitu ya. Jadi dia juga dia caranya kayak gitu juga gitu ya, untuk misalnya kalau nunjukin rasa nggak suka dan sebagainya. Nah ini kita ini dulu ya, lihat konteks ya, konteks usia gitu ya, konteks itu tadi ya, mungkin kondisi keluarganya gitu-gitu. Itu sih barangkali ya yang bisa saya jawab ya gitu. Oke. Gitu. Iya, ya. Terima kasih Mbak Ika. Nah, kali sebenarnya ya teman-teman Bumi, poin-poin penting yang udah Mbak Ika sampaikan, mulai dari cara tips-tips orang tua mengendalikan emosi, lalu juga bentuk-bentuk kekerasan ataupun eksploitasi anak yang ada. Kadang-kadang ada yang memang sulit disadari orang tua ya, maksudnya belum disadari orang tua bahwa sebenarnya manipulasi orang anak dalam pengasuhan itu merupakan bentuk dari kekerasan juga loh, bukan cuma mukul, cubit, atau yang umumnya kita tahu. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman Bumi. Ada mungkin dari Mbak Ika ada tambahan yang mau disampaikan kepada teman-teman Bumi sebelum kita akhiri? Ada lain untuk ini dalam Iya. anak? Oke. Ya kalau bicara anak sih, itu tadi ya, kita perlu ingat bahwa anak tuh bukan miniatur orang dewasa. Anak tuh bukan miniatur kita. Mereka tuh punya otonomi sendiri, punya pendapat, punya hak-hak. Nah, Iya. kita sebagai orang dewasa perlu membuka diri, memahami, belajar tentang itu gitu, hak-hak anak gitu. Pelajari paham kebutuhannya dan sebagainya. Karena kalau kita berpendapat bahwa anak tuh miniatur orang dewasa, anak itu objek, anak itu properti kita, ya itu akan termanifestasi dalam relasi kita dengan mereka tentunya, dalam pengasuhan dan sebagainya. Iya. Ya kayak sebagai objek aja gitu kan. Tapi kalau kita menjadikan anak sebagai subjek, orang yang individu yang punya hak-hak gitu ya, maka kita akan menghargai mereka, kita akan bisa menghargai mereka, bisa melindungi mereka gitu ya, bisa menjaga mereka. Itu aja sih mungkin dari Itu saya. message yang paling penting ya Mbak Ika ya, untuk menyatakan itu mempunyai hak azazi yang sama besarnya seperti kita sebenarnya, walaupun Iya, mereka kecil, haknya sama kita gitu, dan gitu betul, betul. banyak. Jadi Oh, makanya
kayak konten tadi kan, Iya. udah inget nggak gitu ya, refleksinya kan Hmm. Hmm. apa nih, ini kepentingannya siapa nih, karena mereka juga punya kebutuhan loh dan kepentingan gitu Iya. kan. Jadi gitu aja sih refleksinya gitu. Privasi mereka tuh tidak, maksudnya Ya, privasi mereka betul. juga perlu. Privasi itu kan juga mengandung resiko ya. Iya. Udah dipikirkan belum kan, ada resiko-resiko sekarang apalagi teknologi yang Canggih. semakin pesat gitu ya, menyalahgunakan gitu kan, apa namanya, privasi gitu, gambar-gambar, video-video gitu-gitu. Iya. Nah itu apakah juga, ya jangan pikir kita mikirin ini kita, tapi anak, karena ya itu tadi kan kita anggap ini ya, misalnya ini ya nggak apa-apa gitu, padahal kan sama gitu. Dan itu kejahatan itu, cyber itu juga pada anak-anak juga cukup tinggi ya sekarang ya gitu. Iya, iya. Ini semakin meningkat menurut saya sih, dengan berbagai bentuk. Dan sebenarnya kita nggak tahu ya di masa depan akan foto-foto ataupun video itu bisa digunakan untuk apa, juga bisa aja ada hal-hal yang Iya, kita belum terbang. betul. Kalau sudah masuk ke ini kan dunia maya kan, memang udah ini jejak digital kan, misalnya kayak gitu. Sudah sulit ini gitu. Terima kasih banyak Mbak Ika, kita belajar Sama-sama. sekali Iya. ini, dan saya poin-poin yang disampaikan sama Mbak Ika tadi bisa menginspirasi teman-teman Bumi untuk bisa menjaga dan melindungi anak-anak lebih optimal lagi. Terima kasih banyak ya Mbak Ika, terima kasih Sama-sama. teman-teman. Sampai Iya. di bincang-bincang Oke. Bumi, terima kasih. Iya, terima kasih.